Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan, pada kesempatan kali ini marilah sama-sama kita saksikan presentasi seminar kimia oleh Saudari Sophia Anggraini dengan judul Kaempferia Kalanga atau kencur sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Kepada Saudari, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, Bapak, Ibu dosen, dan rekan-rekan semua, saya akan mempresentasikan review jurnal seminar kimia saya yang berjudul Kaempferia galanga atau kencur sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Latar belakang dari judul ini yaitu kencur atau Kaempferia galanga merupakan salah satu dari 5 jenis tumbuhan yang dikembangkan sebagai tanaman obat asli Indonesia yang bernilai ekonomis cukup tinggi, sehingga banyak dibudidayakan. Bagian rimpang kencur ini digunakan sebagai bahan baku industri obat tradisional, bumbu dapur, bahan makanan, maupun minuman penyegar lainnya. Secara etnobotani, Kaempferia galanga digunakan sebagai obat diare, malnutrisi, rematik, sakit mah, batuk, asma, gangguan saluran pencernaan, demam, ramuan untuk meningkatkan stamina, minuman ibu pasca melahirkan, dan bahan sauna tradisional. Tujuan penulisan ini adalah, pertama, mengetahui apa itu Kaempferia galanga, yang kedua, mengetahui manfaat Kaempferia galanga, yang ketiga, mengetahui bagaimana cara Kaempferia galanga sebagai antioksidan, yang keempat, mengetahui bagaimana cara Kaempferia galanga sebagai antiinflamasi. Manfaat penulisan, yang pertama, mengetahui Kaempferia galanga sebagai antioksidan, yang kedua, mengetahui Kaempferia galanga sebagai antiinflamasi. Ini adalah gambar dari Kaempferia galanga. Kencur atau Kaempferia galanga merupakan tanaman herba yang memiliki aroma dan cita rasa unik. Tumbuhan ini banyak tumbuh di wilayah Asia Tenggara, seperti Indonesia, Kamboja, Thailand, dan Malaysia. Selanjutnya itu kandungan yang terdapat pada Kaempferia galanga. Berdasarkan hasil dari screening fitokimia, ekstrak etanol rimpang kencur terdeteksi mengandung senyawa flavonoid, polifenol, tanin, steroid, monoterpen, dan pseudoskoiterpen. Ekstrak dari rimpang kencur atau Kaempferia rhizoma memiliki aktivitas antiinflamasi, analgesik, nematisida, penolak nyamuk, larvisida, varoselaksan, sedatif, antineoplastik, antimikroba, antioksidan, anti-alergi, dan penyembuh luka. Selanjutnya, Kaempferia galanga sebagai antioksidan. Secara umum, tubuh menghasilkan reaktif oksigen spesies atau ROS, namun produksi ROS yang berlebihan mengakibatkan kerusakan jaringan dan hilangnya fungsi jaringan dan organ. ROS ini sangat berbahaya dan mengakibatkan kerusakan protein, DNA, dan lipid. Oleh karena itu, bisa menyebabkan penyakit kronis seperti kanker, aterosklerosis, diabetes, kardiovaskular disease, penuaan, dan penyakit inflamasi.
Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat spesies oksidan reaktif atau spesies nitrogen reaktif, ROS atau RNS, dan juga radikal bebas, sehingga dapat mencegah penyakit-penyakit yang terkait dengan radikal bebas seperti karsiogenesis, kardiovaskular, dan penuaan. Selanjutnya, Kaempferia galanga sebagai antiinflamasi. Radang atau inflamasi merupakan respon protektif setempat yang ditimbulkan oleh cedera atau kerusakan pada jaringan yang berfungsi untuk menghancurkan, mengurangi, atau melokalisasi atau sekester baik agen pecendera maupun jaringan yang cedera itu. Pengujian aktivitas antiinflamasi menggunakan metode Winter. Metode Winter merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk pertama kali menguji agen antiinflamasi baru dengan melihat kemampuan suatu senyawa dalam mengurangi induksi radang atau edema lokal pada telapak kaki tikus oleh injeksi induktor radang. Selanjutnya pembahasan. Kencur adalah tanaman dari keluarga Zingiberaceae, yaitu ramuan kecil yang tumbuh subur di daerah dataran rendah atau pegunungan yang memiliki tanah yang rapuh. Secara empirik, kencur berkhasiat sebagai obat untuk batuk, gatal-gatal pada tenggorokan, perut kembung, mual, masuk angin, pegal-pegal, pengompres bengkak atau radang, tetanus, dan penambah nafsu makan. Ekstrak daun kencur mempunyai aktivitas antiinflamasi yang diuji pada radang akut yang diinduksi dengan karagenan. Selain itu, rimpang kencur dapat digunakan sebagai obat untuk hipertensi, rematik, dan asma. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, diketahui bahwa ekstrak etanol 80% rimpang kencur memiliki aktivitas antioksidan dengan nilai IC50 sebesar 13,0,7 nanogram per ml. Uji aktivitas antioksidan rimpang kencur diketahui masih terbatas pada uji terhadap ekstrak saja. Oleh karena itu dilakukan pengujian aktivitas antioksidan fraksi N-heksan dan etilasetat rimpang kencur dengan menggunakan metode peredaman DPPH 1,1 dipenyl 2 pikrihidrazil. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Alia pada tahun 2011 menyatakan bahwa ekstrak kencur yang diberikan pada hewan uji dengan metode radang akut yang diinduksi dengan karagenan memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi. Hasil yang diketahui berdasarkan penelitian bahwa dosis ekstrak kencur yang dipakai semakin tinggi atau besar, maka persentase radang yang terjadi semakin kecil dan semakin tinggi persentase inhibisi radang. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa semakin besar dosis ekstrak kencur yang digunakan, semakin baik efeknya sebagai antiinflamasi. Hasil yang didapatkan pada penelitian pengujian menunjukkan ekstrak kencur dapat menginhibisi inflamasi sebesar 3,6,47 kurang lebih 2,46, 40,0,7 kurang lebih 2,09, dan 51,27 kurang lebih 2,63% berturut-turut dengan dosis tikus sebesar 18, 36, dan 45 mg per kilogram. Sekianlah presentasi jurnal review saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Sofia Anggraini yang telah mempresentasikan hasil review makalah seminarnya kepada kita semua. Baiklah, saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.